Poi hari ini Rabu 10 Januari 2024 merangkum dua berita pilihan antara lain Megawati Soekarno Putri menyinggung soal hukum dan kekuasaan dalam pidatonya di HUT PDIP ke-51 hingga berita sindikat curanmor yang ditangkap dengan ratusan kendaraan tersimpan di dalam gudang. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri mengungkit bagaimana Indonesia diperjuangkan serta menyinggung hukum dan kekuasaan yang berjalan saat ini. Hal itu disampaikan dalam pidato politiknya di HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai PDIP kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Apakah dia akar rumput rakyat mempunyai hak yang sama di mata hukum? Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No and no. Megawati juga menyebut pemilu bukan alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh, yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Presiden kelima RI itu membacakan sambutannya di depan 51 tamu undangan dan 1,2 juta kader yang menyimak secara daring. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri dari PDIP di Kabinet Presiden Joko Widodo seperti Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menpan RB Azwar Anas, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Para menteri yang bukan anggota partai namun memiliki kedekatan seperti Sri Mulyani, Sandiaga Uno, dan Teten Mastuki juga turut hadir. Sementara Presiden Joko Widodo tidak hadir sebab tidak diundang dalam perayaan itu. Calon Presiden Ganjar Pranowo hadir secara langsung, sementara calon Wakil Presiden Mahfud MD menghadiri secara virtual. Baru-baru ini hubungan Presiden dengan PDIP dikabarkan merenggang pasca majunya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dari kubu Prabowo Subianto. Dan sang kepala negara hari ini bertemu dengan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila. Sebenarnya banyak poin-poin bagus yang disampaikan Bu Mega dalam pidato politiknya. Tapi publik jadi banyak yang salah fokus dengan kabar merenggangnya PDIP dengan Pak Jokowi. Berita selanjutnya terungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang ditampung di sebuah gudang di Sidoarjo, Jawa Timur. Menariknya, 3 prajurit TNI terlibat dalam kasus ini. Petugas Subdiranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya dan polisi militer Kodam 5 Brawijaya menggerebek gudang milik Zeni TNI Angkatan Darat di kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Barang bukti kendaraan roda 4 sebanyak 46 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 214 unit dengan berbagai macam merek sudah ditahan. 2 pelaku warga sipil yakni M dan L membeli dan menampung sepeda motor dan mobil yang kreditnya bermasalah atau hasil curian. Polisi mengatakan rata-rata kendaraan tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB ketika dibeli dan ditampung pelaku. Kedua tersangka mendapatkan kendaraan dari wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat. Kemudian dijual ke Timur Leste lewat jalur laut dalam tempo pengiriman 1 hingga 2 bulan. Kami mencoba menghitung besaran keuntungan daripada para pelaku. Per tahunnya bisa mencapai angka sekitar 3 atau sampai 4 miliar rupiah. Selain menangkap 2 pelaku, Pomdam 5 Brawijaya juga mengamankan 3 prajurit TNI dengan ancaman pasal pidana militer. Dalam kasus ini ada 3 personil kami yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, yaitu diantaranya mayor berpangkat mayor dengan atas nama BP, kemudian Kopda AS dengan Praka J. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini karena prajurit, kami menggunakan juga KUHP, di mana atas kewenangannya dia melakukan tindak pidana. Selanjutnya kami
tekankan juga pasal 103 yaitu tidak mentaati perintah atasan. Kedua tersangka sipil kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal berlapis ancaman maksimal 7 tahun penjara. Pomdam 5 Brawijaya masih memeriksa 3 oknum yang terlibat untuk menelusuri dugaan keterlibatan prajurit TNI yang lain dalam kasus ini. Kok bisa ya kendaraan sebanyak itu tapi nggak dicurigai? Parahnya lagi, gudang curanmor itu berada di wilayah dinas TNI. Wah, ini harus diusut tuntas, Pak. Demikian Voi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Voi.id. Sampai jumpa.